Jangan lupa support terus channel Matematika Pak Surbakti dengan cara klik. Terima kasih. Selamat bertemu kembali pelajar smart di seluruh Indonesia, pejuang-pejuang PTN favorit melalui jalur UTBK SBMPTN 2020. Pak Surbakti ucapkan selamat datang dan selamat belajar kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini Pak Surbakti akan kembali mengupdate prediksi bocoran soal tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2020 yang Pak Surbakti kembangkan dari soal-soal tahun-tahun sebelumnya dan pengakuan dari beberapa peserta yang telah lulus meraih PTN favorit pada SBMPTN tahun yang lalu. Baik, untuk menyingkat waktu, coba kita perhatikan soal yang pertama. Perhatikan pola pembentukan bilangan pada gambar di bawah ini. Angka yang paling tepat untuk menggantikan tanda tanya adalah, jadi ini merupakan soal pola bilangan dalam bentuk gambar. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah fokus kepada yang ditanya, letak bilangan yang ditanya. Kalau kita sebut posisi, ini merupakan posisi sebelah kiri bawah, sebelah kanan bawah, dan sebelah atas. Jadi proses pengisian angka pada tanda tanya itu dibentuk dari pola-pola sebelumnya, sehingga kita harus fokus bagaimana pola atau operasi kemunculan bilangan 5, 9 dan bilangan 7. Jadi untuk menjawab soal-soal seperti ini sampai saat ini rumus tidak ada, yang ada hanya pengalaman-pengalaman latihan menalar untuk menyelesaikan soal-soal yang sejenis. Jadi saran Pak Surbakti, biasakan menyelesaikan soal-soal dalam bentuk ini dengan menggunakan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana hubungan bilangan 7 dengan 8 dengan bilangan 5, kalau dijumlah kalau dijumlah tidak pas, dikali dikurang juga tidak tepat Jadi mungkin supaya tepat kita perhatikan 7 dengan 8 ini kita jumlahkan terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan 3. 15 dibagi dengan 3, 5. Jadi ketika pada pola pertama memenuhi, kita harus mencocokkan pada pola yang kedua. Kadangkala memenuhi pada pola yang pertama tapi tidak memenuhi pada pola yang kedua. Kita uji untuk asumsi kita yang pertama tadi, menjumlahkan bilangan pada sebelah kanan bawah dengan sebelah atas, kemudian dibagi 3. 15 tambah 12, 27 dibagi 3, 9. Jadi ketika kita sudah menemukan dua pola yang sama maka untuk selanjutnya dapat kita asumsikan itulah pola pembentukan dari bilangan-bilangan dalam lingkaran tersebut. Jadi untuk mengisi tanda tanya tentunya itu sama dengan 8 ditambah dengan 4 kemudian ini dibagi dengan dibagi 3. Tentunya 12 bagi 3 sama dengan 4. Maka opsi yang tepat adalah opsi B. Jelas ya? Oke, kita lanjut soal yang kedua. Pada soal nomor 2, Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Koko lebih cerdas dari Moko. Pada suatu ujian, Koko berhasil menyelesaikan semua soal ujian pada pukul 13.00 WIB dan mulai perjalanan pulang. Moko berhasil menyelesaikan ujiannya pada pukul 13.12 WIB dan berlari mengejar Koko. Pada pukul berapakah Moko tepat akan menyusul Koko? Tentunya dari informasi soal dapat kita simpulkan Moko menyusul Koko tentunya ketika jarak mereka sama. Dari rumus dasar jarak bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Tentunya kita perhatikan terlebih dahulu informasi soal masalah kecepatan antara Moko dan Koko. Dari kalimat soal Moko berlari 4 kali lebih cepat dari kecepatan Koko berjalan kaki. Tentunya
kita dapat peroleh persamaan bahwa kecepatan Moko kita sebut PM itu sama dengan 4 kali kecepatan Koko ya, karena Koko berjalan kaki. Dari persamaan ini kita peroleh bahwa tentunya kecepatan Koko sama dengan 1/4 dari kecepatan Moko ya, PM. PK sama dengan 1/4 PM. Kemudian persamaan waktu antara Moko dan Koko, kita perhatikan Koko lebih cerdas dan pulang lebih dahulu tepat pada pukul 13.00 WIB, sehingga dapat kita simpulkan bahwa waktu Koko atau TK itu sama dengan waktu Moko atau TM ditambah dengan 12 ya, 12/60 jam ya, 12/60 jam. Kita perhatikan bahwa Moko mulai perjalanan pulang mengejar Koko itu pada pukul 13.12, sehingga dapat kita peroleh persamaan dari persamaan TK sama dengan TM tambah 12/60 dalam satuan jam, maka TM tentunya sama dengan TK sama dengan TM ditambah 0,2 ya, 0,2, 12/60. Kemudian seperti yang Pak Surbakti katakan tadi, syarat Moko ya, syarat Moko menyusul Koko ya, menyusul Koko tentunya ya, tentunya adalah jarak Moko sama dengan jarak Koko atau SM sama dengan SK. Dari rumus dasar jarak bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, dari persamaan ini dapat kita tuliskan bahwa PM dikali TM sama dengan VK dikali TK ya. Atau dari persamaan ini dapat kita buat bahwa PM atau kecepatan Moko dikali TM sama dengan PK sama dengan 1/4 VM. Kita substitusi, itu sama dengan 1/4 PM dikali dengan TK itu sama dengan TM tambah 0,2 dikali dengan TM ditambah 0,2. Dari persamaan ini dapat kita sederhanakan PM ya, kita eliminasi, coret, sehingga persamaan tinggal TM sama dengan ya, kita kali sama dengan 1/4 TM ditambah dengan 1/4 dikali 0,2, tentunya sama dengan 5/100 ya, atau 0,0 ya, 0,05. Dari TM sama dengan 1/4 TM tambah 0,05, kita sederhanakan ya, pindah ruas. TM pindah ke ruas kiri, tentunya TM dikurang 1/4 TM. Tentu hasilnya sama dengan 3/4, iya, 3/4 TM sama dengan 0,0, ya, 0,05, atau TM sama dengan 0,05 tentunya dibagi dengan 3/4, atau TM ini sama dengan 0,05 itu sama dengan 5/100 dikali dengan 4/3 ya. Kita balikkan, sama dengan 20/300, atau ini sama dengan 1/15 ya, 1/15 dalam satuan jam ya. Jadi 1/15 jam itu kita rubah ke menit, bahwa TM sama dengan tentunya 1/15 dikali dengan 60 ya. 60 dibagi 15 tentunya sama dengan 4 menit. Iya, 4 menit. Jadi Moko tepat menyusul Koko ya, Moko tepat menyusul Koko tentunya itu sama dengan 13.12 ya. 13.12 dia berangkat ditambah dengan 4 menit, atau sama dengan pada pukul 13.16 WIB ya, 13.16 WIB.
Oke, berarti jawaban yang tepat adalah opsi A. Jelas ya, pelajar smart? Ya, kira-kira bentuk-bentuk seperti ini wajib pelajar smart waspadai karena banyak sekali keluar di dalam tes potensi skolastik atau biasa juga disebut dengan tes potensi akademik untuk kemampuan penalaran bidang kemampuan kuantitatif. Baik, kita akan lanjutkan soal yang ketiga. Iya, soal nomor 3 ya. Soal nomor 3, di dalam suatu ujian masing-masing siswa diberikan skor 5, 10 atau 15. Banyak siswa untuk masing-masing skor ditunjukkan pada tabel ya. Kita perhatikan tabel skor 5, 10, 15. Banyak siswanya 8, 12 dan X. Jika median skornya adalah 10, maka nilai terbesar yang mungkin untuk X adalah iya. Jadi di sini kita membutuhkan sedikit analisis pada statistika bahwa nilai terbesar dari rataan ya, nilai terbesar dari rataan ya, dengan asumsi distribusi normal dicapai ketika median sama ya. Jadi Pak Surbakti buatkan catatan sebagai kalimat supaya diingat. Nilai terbesar ya, nilai terbesar dari rataan atau nilai rata-rata dengan asumsi ya, dengan asumsi distribusi normal ya, distribusi normal artinya distribusi pada pemberian skor tersebut atau nilai tersebut itu normal dicapai ketika median sama ya, dicapai ketika median sama. Artinya dengan kata lain, sebuah distribusi dikatakan normal ketika nilai rata-rata itu sama atau hampir sama dengan nilai mediannya. Ya. Jadi ketika median sama dengan nilai rata-rata ya. Iya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa soal ini sebenarnya adalah soal rataan gabungan dua kelompok ya, rataan gabungan dua kelompok, karena sebenarnya yang kita cari adalah nilai ya. Kita memandang sekarang bahwa median dengan skor 10 ya, mediannya sama dengan 10. Ini merupakan nilai rata-rata dengan memandang bahwa distribusi data pada nilai tersebut, data tersebut itu termasuk dalam distribusi normal ya. Oke, kita ingat kembali bahwa rumus rataan gabungan dua kelompok atau lebih itu kita selalu rumuskan bahwa X bar sama dengan N1 X1 bar ditambah N2 X2 bar ditambah dengan N3 X3 bar, demikian seterusnya ya. Karena kita hanya memiliki 3 data, Pak Surbakti buat dalam 3 data ya, per N1 ditambah N2 ditambah dengan ditambah dengan N3, sehingga soal di atas dapat kita sederhanakan bahwa itu sama dengan 10 ya. X barnya 10 karena memandang median sama dengan nilai rata-ratanya. 10 sama dengan 5 ya. 5 dikali 8 ya. Nilai dikali dengan frekuensi atau banyak siswanya. 5 kali 8 tambah 12 kali 10 ditambah dengan 15 kali X ya. Dibagi dengan tentunya N1 tambah N2 tambah N3 itu sama dengan 8 ditambah 12 ditambah X. Yang ditanya adalah X atau banyak siswa yang diberikan skor 15. Baik, kita sederhanakan persamaan ya. 8 ditambah 12 tentunya 20 dikali 10 200 ya. 200 tambah X kali 10 10X sama dengan 40 ya. 5 kali 8 40 tambah 120 tentunya 160 ditambah 15X. Atau dari persamaan ini dapat kita peroleh 5X ya. 5X tentunya sama dengan 200 kurang 160 itu 4 ya, 40. Maka X sama dengan 40 bagi 5
X sama dengan 8. Jadi nilai terbesar yang mungkin untuk X ya itu sama dengan 8 atau opsi A. Dengan memandang tadi bahwa nilai terbesar dari rataan dengan asumsi distribusi normal dicapai ketika median sama dengan rata-rata. Jelas ya pelajar smart? Baik, Pak Surbakti akan memberikan pembahasan prediksi soal yang keempat. Baik, kita lanjut soal yang keempat ya. Soal yang keempat ini secara sederhana dapat kita baca bahwa 7 dikali 4M7 itu hasilnya 3269. Nilai M pada perkalian di atas ya, nilai M yang memenuhi pada perkalian di atas. Jadi sebenarnya soal seperti ini dapat kita lakukan dengan sistem coba-coba ya, menguji dengan sembarang bilangan ya. Tapi kita ingat kembali bahwa perkalian itu memiliki invers pembagian ya. Jadi kalau kita sebut A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C dibagi B ya. Jadi bahwa pembagian itu invers dari perkaliannya. Dengan kata lain, kalau kita misalkan ini sama dengan A, ini sama dengan B ya, ini sama dengan C, maka untuk menentukan nilai variabel M pada ratusan 4M7 itu dapat kita peroleh dengan membagi 3269 dibagi dengan ya dibagi 7. Kita bagi 7, 32 bagi 7 itu 4 kali 7 28. Kita kurang, tentunya ini hasilnya sama dengan 469 bagi 7 itu 6 ya. 6 kali 7 42 ya, 42. Oke, kita kurang tentunya sisa 49, kita bagi 7, hasilnya 7 kali 7 49 ya, tentunya 0. Baik, dari sini dapat kita simpulkan bahwa bilangan pengganti variabel M atau nilai M yang memenuhi perkalian di atas adalah 6 ya, karena hasil baginya adalah 467. Iya. Jelas ya, pelajar smart? Baik. Kita perhatikan bentuk-bentuk soal UTBK SBMPTN yang kedua. Kita perhatikan ini sama dengan N dikali 38N itu hasilnya 2709. Ya, nilai M. Iya, ini nilai N ya. Kesalahan ketik. Nilai N yang memenuhi pada perkalian di atas ya. Jadi kalau kita perhatikan ini satuannya N ya. Satuannya N. Jadi suatu bilangan yang dikali dirinya sendiri ya. Ini identitas N dengan N ya. Suatu bilangan yang dikali dengan dirinya sendiri yang hasilnya 9 itu tentunya hanya bilangan 3 dan bilangan 7 ya. 3 dikali 3 itu 9, 7 kali 7 49. Jadi kalau kita uji coba bilangan 3, tentunya 3 dikali 3 ya. 3 dikali 3 itu sama dengan 9 ya. 9. 3 dikali 8 itu sama dengan 24. Tidak memenuhi karena di sini 9. Jadi bilangan yang tepat adalah bilangan 7. Ya, sangat simpel ya, pelajar smart. Jadi analisis-analisis seperti inilah yang dibutuhkan oleh pelajar smart ya. Tidak semua soal-soal UTBK SBMPTN itu adalah soal-soal yang horse ya. Jadi banyak soal sederhana yang tujuannya untuk mengasah kematangan kita di dalam menyelesaikan soal. Oke, baik, kita lanjut soal yang ke-6. Kita lanjut soal yang ke-6. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang memenuhi persamaan ya, A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19, maka nilai A tambah B sama dengan, iya, jadi pelajar smart, kalau ada sebuah ya, hanya sebuah variabel, maka nilai variabel itu tentu dari persamaan tersebut. Itu yang perlu kita olah dengan menggunakan sifat-sifat atau persamaan yang ada di dalam matematika untuk memperoleh apa yang ditanya. Dalam hal ini nilai variabel AB. Jadi kalau kita perhatikan
seakan-akan nilainya sangat besar sekali ya, 2 pangkat 20. Tentu kalau kita cacah, ini nilainya sangat besar sekali. Jadi kalau kita mengingat kembali sifat perkalian pada eksponensial ya, bahwa A pangkat M dikali dengan A pangkat N, itu sama dengan A dipangkat M tambah N. Dan sifat faktorisasi distributif ya, bahwa AB kurang AC itu sama dengan A dikali B kurang C. Sehingga bentuk A pangkat B sama dengan 2 pangkat 20 kurang 2 pangkat 19 ini dapat kita sederhanakan menjadi ya 2 dikali dengan 2 pangkat 19 dikurang dengan 2 pangkat 19 ya. 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 19 itu sama dengan 2 pangkat 20. Bentuk yang ini memenuhi bentuk faktorisasi dari bentuk distributif AB kurang AC sama dengan A dikali B kurang C, sehingga dapat kita tuliskan ini sama dengan ya 2 kurang 1 ya, 2 kurang 1 dikali dengan 2 pangkat 19 ya, dikali dengan 2 pangkat 19. 2 kurang 1 sama dengan 1 kali 2 pangkat 19 sama dengan 2 pangkat 19 ya. 2 pangkat 19 itu sama dengan A pangkat B, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai A sama dengan 2 dan nilai B sama dengan 19. Maka yang ditanya di dalam soal, nilai A tambah B itu tentunya sama dengan 2 ditambah 19 sama dengan 21. Sangat sederhana ya. Iya, opsi yang tepat adalah opsi D. Baik, kita perhatikan soal yang ketujuh. Nilai dari akar 5050 kuadrat kurang 4950 kuadrat. Ini juga kelihatan sangat besar sekali, tapi ketika kita mengingat bentuk rumus selisih 2 kuadrat, bahwa A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali dengan A kurang B. Kenapa kita berasumsi ke dalam bentuk rumus selisih 2 kuadrat? Kita perhatikan ya, bentuk kuadrat pada akar ya, di dalam akar. Jadi soal itu dapat kita rubah bahwa akar 5050 kuadrat dikurang 4950 kuadrat ini kita dapat sederhanakan ke dalam bentuk akar ya 5050 ditambah 4950 ya, kita rubah ke dalam bentuk faktorisasi selisih 2 kuadrat dikali dengan 5050 dikurang 4950. Maka ketika kita jumlahkan faktor yang di depan ya, 5050 ditambah 4950 itu tepat jumlahnya 10 10.000 dikali dengan 5050 kurang 4950 tentunya sama dengan 100. 10.000 dikali 100 itu sama dengan 1 juta. Ya, jadi akar dari 1 juta itu sama dengan 1000. Jadi akar dari 5050 kuadrat kurang 4950 kuadrat itu sama dengan 1000. Sangat sederhana ya, pelajar smart. Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan untuk pembahasan prediksi yang ke-8. Ya, kita lanjut soal yang ke-8. Ini juga merupakan soal pola bilangan dalam bentuk gambar ya. Perhatikan pola pembentukan bilangan pada gambar di bawah ini. Angka yang paling tepat untuk menggantikan tanda tanya adalah, kita perhatikan letak tanda tanya terletak di tengah, sehingga kita harus fokus pada proses pembentukan bilangan yang di tengah pada gambar sebelumnya. Tentunya angka 41 dan 63. Ya, jadi di sini dapat digunakan operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan atau pembagian ya, bagaimana proses kemunculan dari 41. Jadi soal-soal seperti ini tidak memiliki rumus,
Ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa, ya. Allah bisa karena biasa. Jadi perbanyak latihan soal untuk menentukan pola bilangan dalam bentuk gambar, sehingga kita akan terbiasa dengan soal-soal seperti ini. Jadi bagaimana solusi, ya, untuk menjawab soal ini? Kita perhatikan soal kita, ya. Soal kita dapat kita selesaikan dengan cara membagi, ya. Bagi dua, ya. Bagi dua semua bilangan. Pak Surbakti buatkan catatan. Bagi dua semua bilangan di sudut. Kemudian jumlahkan keseluruhan hasil baginya. Iya, hasil baginya. Jadi solusi untuk menyelesaikan soal ini atau mencari angka untuk mengganti tanda tanya, itu langkah awal kita adalah membagi dua semua bilangan yang terletak di sudut, kemudian menjumlahkan keseluruhan hasil baginya. Jadi kita mulai dari bilangan yang di atas. Kalau kita bagi dua, ini hasilnya sama dengan 7. 56 bagi 2 itu 28. Kemudian 12 dibagi 2 itu sama dengan 6, ya. Jadi 28 ditambah 6 itu sama dengan 34 tambah 7, 41. Kita lakukan perlakuan yang sama untuk bilangan 92. Tentunya 92 dibagi 2 itu sama dengan 46. 16 bagi 2, 8. 18 dibagi 2, 9, ya. Kalau kita jumlahkan 46 ditambah 8 itu 50. Ya, 57 tambah 9, 63. Jadi pola pembentukan bilangan yang di tengah memang bahwa semua bilangan yang terletak di sudut, langkah awalnya kita bagi dua, kemudian hasil baginya kita jumlahkan. Baik, kita tentukan bilangan yang menggantikan tanda tanya dengan asumsi yang sama, dengan pola pembentukan yang sama. Tentunya langkah awal kita 18 kita bagi 2 itu sama dengan 9, ya. 10 dibagi 2, 5. Kemudian 46 dibagi 2 itu sama dengan 23, ya. Kalau kita jumlahkan 5 tambah 9 itu sama dengan 14, ya. 14 ditambah dengan 23 tentu saja sama dengan 30, ya, 37. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, kita akan lanjutkan soal yang ke-9. Ya, soal nomor 9. Jika P adalah luas lingkaran yang berjari-jari 2 cm dan Q adalah keliling lingkaran yang juga berjari-jari 2 cm, maka jadi soal ini salah satu soal yang mengasah kematangan kita untuk menjawab soal. Jadi ini merupakan bagian dari tes potensi skolastik untuk perbandingan dua nilai, mencari hubungan antara dua nilai. Jadi ini Pak Surbakti memiliki pengalaman ketika Pak Surbakti mengujikan soal ini ke siswa Pak Surbakti yang bersiap untuk mengikuti tes seleksi SBMPTN melalui jalur UTBK. Banyak sekali yang terjebak, ya. Mereka terjebaknya seperti ini. P tadi merupakan luas lingkaran dengan jari-jari 2 cm, bahwa P sama dengan L, ya, dimana luas lingkaran itu rumusnya sama dengan V, VR kuadrat. Disubstitusi V dikali 2 kuadrat. 2 kuadrat itu sama dengan 4 kali Pi sama dengan 4V. Q itu sama dengan keliling lingkaran. Kita ingat kembali rumus keliling lingkaran itu sama dengan 2V, 2VR. Kita substitusi untuk jari-jarinya juga 2 cm, maka tentu hasilnya sama dengan 2 dikali V dikali 2 atau sama dengan 4V. Disinilah letak terjebaknya, ya, banyak siswa. Makanya Pak Surbakti tadi katakan banyak soal tes potensi skolastik atau tes potensi akademik, TKVA, ya. Kalau dulu namanya TPA, itu yang tujuannya untuk mengukur skala kematangan kita di dalam menyelesaikan soal, ya. Jadi banyak siswa Pak Surbakti yang menjawab hubungannya P sama dengan Q, ya, karena
luas ya, luas dan kelilingnya sama-sama 4, iya 4V ya. Jadi P sama dengan Q ini merupakan jawaban yang salah ya. Menghubungkan atau membandingkan itu harus yang sejenis ya, harus yang sejenis di dalam matematika. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa satuan dari luas itu adalah sentimeter, iya sentimeter kuadrat, dan satuan dari keliling adalah iya sama dengan sentimeter. Jadi karena satuan luas ya, karena satuan luas dan keliling tidak sama ya, maka hubungan antara V dan Q tidak dapat ditentukan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Jadi pelajar smart semua, hati-hati dengan soal yang mudah. Ketika kamu bertemu dengan soal mudah itu seharusnya memunculkan tanda tanya untuk menganalisis soal itu lebih dalam lagi. Sehingga ketika kita memutuskan jawaban soal, kita telah menjawab dengan jawaban yang valid ya. Sekali lagi, membandingkan atau menghubungkan itu harus sejenis di dalam matematika. Oke, kita masuk soal yang terakhir ya. Grafik fungsi fx, x kuadrat kurang 6x tambah 7 dapat diperoleh dengan cara menggeser grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat ke arah, iya tentunya ya, untuk menentukan bagaimana perubahan posisi ya, perubahan posisi x kuadrat sehingga terbentuk grafik fungsi x kuadrat kurang 6x tambah 7. Tentunya kita harus melihat terlebih dahulu titik puncak dari grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7. Karena pada titik puncak itu merupakan titik simetri ya, titik simetri dari grafik fungsi kuadrat. Karena xp itu merupakan garis simetri pada kurva fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7. Kita ingat kembali rumus titik puncak ya, bahwa titik puncak itu xp ya, xp/yp. Secara umum itu dirumuskan bahwa xp ya, xp sama dengan min b per ya, min b per 2a, sehingga dapat kita substitusi bahwa nilai b sama dengan negatif 6 min 6 dibagi dengan 2 dikali a, 2 dikali 1, 6 per 2 sama dengan 3. Kemudian kita perhatikan YP ya. YP sama dengan diskriminan per negatif 4A, atau diskriminan itu dalam persamaan kuadrat itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC per negatif 4A, sama dengan ya, kita substitusi nilai AB dan C. B kuadrat tentunya min 6 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikali C sama dengan ya 7 per negatif 4 kali 1, tentunya ini nilainya sama dengan iya 36 dikurang 28. 36 kurang 28 sama dengan 8. 8 dibagi negatif 4 tentunya sama dengan negatif 2. Jadi puncak dari fungsi kuadrat ya, fx ya, fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7 itu puncaknya, iya puncaknya xp/yp itu sama dengan 3, negatif 2 ya. Jadi kita perhatikan soal tadi, grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7 dapat diperoleh ya dengan cara menggeser ya, dengan cara menggeser fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Jadi kalau kita perhatikan, kita tinjau puncak dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat, tentunya kalau kita perhatikan ini puncaknya tentunya itu sama dengan 0,0 karena fx sama dengan y sama dengan x kuadrat ya, y sama dengan x kuadrat, tentu puncaknya sama dengan 0,0 ya. Jadi dapat kita simpulkan puncak fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat ya, itu 0,0
Maka supaya terbentuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 7, tentunya ya kita perhatikan tadi puncaknya 3 dan min 2, tentunya kita harus menggeser ya. Kita harus menggeser sejauh 3 satuan ya ke kanan. Menggeser sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah ya. Karena di dalam grafik sumbu kita ingat kembali ya. Ya, ini sumbu X positif, X negatif ya. Y positif dan Y negatif. Jadi sekali lagi, supaya grafik fungsi fx x kuadrat kurang 6x tambah 7 dapat terbentuk dengan cara menggeser grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat, kita harus menggeser ke arah kanan ya. Ke arah kanan sumbu x sejauh 3 satuan dan ke arah bawah sumbu y sejauh 2 satuan. Jadi opsi yang tepat adalah opsi C. Jelas ya? Para pelajar smart, mudah-mudahan penjelasan yang Pak Surbakti berikan dapat dipahami. Kami mohon maaf dari segala kekurangan-kekurangan penjelasan yang kami berikan. Jikalau kalian merasa tutorial ini bermanfaat, silahkan dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dukung terus channel Matematika Pak Surbakti supaya kami semakin bersemangat untuk mengupdate lagi prediksi-prediksi melalui analisis yang akurat, tepat, sehingga muaranya tujuan kami dapat membantu teman-teman pejuang PTN favorit melalui jalur UTBK SBMPTN 2020 meraih apa yang diimpikan. Tetap semangat belajar dan doa kami sukses semua sahabat channel Matematika Pak Surbakti yang tetap konsisten mendukung keberadaan channel ini. Salam sukses dari kami, sampai bertemu kembali.